Terima kasih acara ini sudah dilaksanakan. Ada Malik berbangga hati kepada Departemen Kardiologi karena kita sudah mengadakan acara World Heart Day yang bekerja sama ada Malik Departemen Kardiologi ya. Baiklah, hari ini dengan judul hidup normal dengan penyakit jantung, ini memang sebetulnya adalah untuk awam. Namun walaupun gitu kita tetap bersama support dari manajemen sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Kemudian jangan lupa Dr. Winda nanti melibatkan dari Bu Dewi Dharma Wanita karena ini acara tentu ibu-ibu lebih manajemen dia. Jadi artinya ibu-ibu dialah yang menghayu-hayukan si bapak dan anak-anak supaya lebih care dengan hidup normal dengan penyakit jantung. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fajri Nur, spesialis paru konsultan. Kemudian kami mohonkan kepada Ketua Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUSU dan juga Kepala KSM Kardiovaskular RSUP Haji Adam Malik Medan, Prof. Haris Hasan, spesialis jantung dan pembuluh darah, untuk memberikan. Terima kasih Dr. Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan World Heart Day ini pada tanggal 29 September 2021. Yang saya hormati Ibu Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang RSUP Haji Adam Malik, Dr. Fajri Nur Sarani, Magister Kedokteran Paru, spesialis paru konsultan, staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular, para anggota KSM Kardiovaskular RSUP Haji Adam Malik, Dr. Cud Arifah Andra, SPJPK, Dr. Abdul Halim, SPJPK, dan Dr. Kamal Ilyas, SPJP, serta seluruh undangan yang turut berpartisipasi dalam acara ini. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya Prof. Haris Hasan, SPPD SPJPK, selaku Ketua Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUSU dan sekaligus Ketua KSM Kardiovaskular RSUP Haji Adam Malik, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada jajaran dan anggota panitia yang telah ikut berpartisipasi menyukseskan kegiatan webinar World Heart Day pada hari ini. Ini adalah hari kebanggaan kita sebagai warga kardiologis ya, dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia World Heart Day. RSUP Haji Adam Malik bekerja sama dengan Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler untuk mengadakan webinar dengan tema Hidup Normal Penyakit Jantung. Tanggal 29 September setiap tahunnya seluruh dunia memperingati World Heart Day, WHD, atau Hari Jantung Sedunia. Jadi ada pesan yang didapat di sini bahwa penyakit kardiovaskuler masih merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Penyakit kardiovaskuler dapat disebabkan karena merokok, diabetes, tekanan darah tinggi, obesitas, polusi udara, dan faktor risiko lainnya. COVID-19 dapat mempengaruhi kondisi di mana 520 juta orang dengan penyakit kardiovaskuler tidak kontrol berobat dan terisolasi dari teman dan keluarganya. Jadi kita menggunakan HEART untuk konsumsi makanan secara bijaksana, yaitu tidak konsumsi minuman dan jus dengan pemanis, 5 porsi buah dan sayuran per hari, batasi makanan kemasan, hindari minuman alkohol,
Gunaan ini untuk olahraga rutin, yaitu 5 kali per minggu, 30 sampai 75 menit. Aktif gunakan tangga, bersepeda dan berjalan, olahraga di rumah. Kemudian gunakan HAT, ya, lambang kita, katakan tidak pada merokok. Kena 2 tahun berhenti merokok, turunkan resiko kardiovaskuler. 15 tahun berhenti merokok, resiko kardiovaskuler sama dengan non merokok. Perokok pasif dapat terjadi kena penyakit kardiovaskuler. Jadi pada World Heart Day ini kita menggunakan tema pesan Hari Jantung Sedunia tahun 2021 untuk makan makanan yang sehat, untuk banyak berolahraga, dan untuk tidak merokok. Selanjutnya, setelah ini teman sejawat saya Dr. Cut Arifah Andra, SPJPK, dan Dr. Abdul Halim Reynaldo, SPJPK, yang merupakan staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUSU, dan merupakan anggota KSM Kardiovaskuler, akan menjelaskan lebih lanjut dengan dipandu moderator Dr. Kamal Karazi Ilyas. Saya berharap melalui webinar ini kita lebih mengenal apa itu penyakit jantung, serta bagaimana upayanya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit jantung tersebut, sehingga meningkatkan kualitas dan harapan hidup masyarakat Indonesia. Jadi ini merupakan satu kebanggaan bagi kita hari ini. Ini adalah Hari Jantung Sedunia, diperingati oleh Perki semua yang berhubungan dengan kardiovaskuler. Saya akhiri ucapan selamat dan kata sambutan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Haris Hasan, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, atas kata sambutan dan kata arahannya. Berikutnya, saya akan serahkan acara webinar ini kepada Dr. Kamal Ilyas, spesialis jantung dan pembuluh darah. Sebelumnya mungkin saya mengingatkan kembali, jika ada kesulitan dalam mengakses webinar ini dalam platform Zoom atau ada yang ketinggalan, maka webinar ini dapat dilihat kembali dalam YouTube channel RSUP Haji Adam Malik Medan. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Kamal. Silahkan Dr. Kamal. Baik, terima kasih Dr. Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur Pelayanan Medis, Dr. Fajrul Syahrani, MCAT Paru, spesialis paru konsultan, para guru-guru saya, ada Prof. T. Bahri Anwar, SPJP konsultan, dan Prof. Haris Hasan, SPJP konsultan, para senior saya, Dr. Cut Arifah Andra, dan Dr. Abdul Halim Reynaldo yang akan menjadi pembicara pada pagi hari ini, rekan-rekan sejawat, dan para peserta webinar kita pada pagi hari ini. Mungkin saya sedikit mengulang bahwa pada hari ini, tepatnya tanggal 29 September 2021, kebetulan bersamaan dengan Hari Jantung Sedunia, di mana dalam rangka memperingati Hari Jantung Dunia ini, Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik itu bekerja sama dengan Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUSU serta Perki Cabang Sumatera Utara untuk mengadakan acara kita pada pagi hari ini, yaitu webinar awam sebagai salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat dan rekan-rekan sejawat yang mungkin bertugas di fasilitas pelayanan primer, sehingga dapat membantu kita. Dengan topik pada hari ini adalah hidup normal dengan penyakit jantung. Seperti yang tadi telah disampaikan, bahwa sampai saat ini penyakit jantung dan pembuluh darah masih merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia, di mana sekitar 80% dari penyakit jantung tersebut dapat dicegah dengan pola hidup yang sehat. Akan tetapi, bagaimana dengan orang-orang yang sudah mengalami penyakit jantung? Apakah masih memungkinkan untuk dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara normal? Hal tersebut akan dibahas oleh kedua speaker kita pada pagi hari ini. Untuk topik pertama akan disampaikan oleh Dr. Cut Arifah Andra, SPJP konsultan, seorang konsultan di bidang kardiologi intervensi dengan topik pola hidup sehat untuk mengelola hipertensi. Dan topik kedua akan disampaikan oleh Dr. Abdul Halim Reynaldo, SPJP konsultan, seorang konsultan di bidang prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular dengan topik
olahraga pada penderita penyakit jantung. Bila ada pertanyaan, dapat disampaikan di kolom chat ataupun Q&A, nanti akan kita bahas pada sesi diskusi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung serahkan kepada pembicara pertama, Dr. Cut Arifah Andre, SPJP Konsultan. Saya persilakan Dr. Cut untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih Dr. Kamal untuk introduksinya yang sangat lengkap sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pimpinan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Departemen Kardiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Yang kami hormati rekan-rekan sejawat semuanya yang sudah hadir. Dan tentu saja para peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mendengarkan webinar awam yang diadakan oleh Perki bekerja sama dengan Departemen dan Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Kamal dan Prof. Haris tadi, pada hari ini tepat Hari Jantung Sedunia atau yang kita sebut dengan World Heart Day jatuh pada tanggal 29 September ya. Jadi kami sangat berbahagia pada hari ini bisa ikut serta memeriahkan acara World Heart Day ini. Nah, Dr. Kamal tadi juga sudah membilangkan bahwa penyakit jantung saat ini menjadi penyebab penyakit yang paling tinggi prevalensinya di seluruh dunia. Dan ternyata penyakit jantung juga menjadi penyebab kematian nomor 1, baik di negara maju dan negara berkembang. Nah, bagaimana kita menghadapi kehidupan pada pasien-pasien yang telah terdiagnosa sebagai dengan penyakit jantung? Kami akan berusaha membawa materi yang pertama yaitu hidup. Saya izin share screen ya, Dr. Kamal ya. Izin Dr. Kamal, apa slide-nya sudah terlihat? Sudah cukup jelas, Dok. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Nah, pada pagi hari ini saya ditugaskan untuk berbicara mengenai pola hidup sehat untuk mengelola hipertensi. Nah, ternyata hipertensi secara global itu 1 miliar orang di dunia terdiagnosa sebagai penderita hipertensi. Nah, 2/3 dari penderita tersebut itu berada di negara berkembang. Ya, kita tahu negara Indonesia termasuk dari negara berkembang. Nah, jadi masyarakatnya itu yang berpenghasilan menengah ke bawah itu terdiagnosa sebagai penderita hipertensi. Nah, prevalensi hipertensi ini akan terus meningkat tajam dan diprediksi sekitar tahun 2025, maka dewasa muda di seluruh dunia sekitar 30% akan menderita hipertensi. Nah, ternyata hipertensi itu telah mengakibatkan kematian sekitar 8 juta orang setiap tahunnya, di mana 1,5 juta kematian itu terjadi di Asia Tenggara dan 1/3 populasinya memiliki hipertensi. Hipertensi tentu saja dengan kondisi seperti ini akan meningkatkan beban biaya kesehatan dan ujung-ujungnya akan mengganggu perekonomian di negara tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi ini terdiri dari 2 kata, hiper dan tensi, yaitu hiper berlebihan dan tensi adalah tekanan. Jadi hipertensi adalah kondisi tekanan yang berlebihan. Menurut Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia tahun 2021, yang dikatakan hipertensi adalah apabila tekanan darah sistolik lebih atau sama dengan 140 mm merkuri dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri pada pengukuran di klinik atau di fasilitas layanan kesehatan. Nah, ini adalah cara kita melakukan pengukuran tekanan darah ya. Jadi biasanya dengan melakukan pengukuran tekanan darah kita mendapatkan hasil yaitu sistolik, diastolik. Nah, apa sebenarnya komponen sistolik ini?
sistolik adalah tekanan tertinggi pada saat jantung memompa. Itulah yang digambarkan dengan tekanan sistolik. Nah, sedangkan tekanan diastolik, yaitu tekanan gambaran yang di bawah, itu adalah tekanan terendah pada saat jantung beristirahat. Jadi dua kondisi inilah yang digambarkan dengan adanya tekanan darah. Nah, biasanya di alat itu akan terlihat gambaran pulse. Pulse ini menunjukkan denyut jantung kita. Jadi normalnya berkisar antara 60 sampai 100 kali per menit. Inilah yang kita lakukan pemeriksaan apabila mengukur tekanan darah. Nah, kategori tekanan darah ini ada dibagi dalam 4 bagian besar ya. Yang pertama kita sebut dengan normal. Berapa tekanan darah yang normal? Tekanan darah yang normal apabila kita dapatkan tekanan darah sistolik kurang dari 130 dan tekanan darah diastolik berkisar 85. Nah, kita harus mulai agak waspada pada pasien-pasien dengan kategori normal tinggi, yaitu tekanan darahnya berkisar 130 sampai 139 untuk sistolik dan atau diastoliknya berkisar 85 sampai 89. Nah, yang dikatakan hipertensi stage 1 apabila tekanan darahnya berkisar 140 sampai 159 dan tekanan darah diastoliknya berkisar antara 90 sampai 99. Nah, untuk hipertensi stage 2 apabila kita dapatkan tekanan darah diastoliknya lebih atau sama dengan 160 untuk sistolik dan atau untuk diastolik kita dapatkan lebih atau sama dengan 100. Jadi pada kondisi-kondisi hipertensi stage 1, stage 2 ini kita harus memang benar-benar sudah waspada ya. Nah, pada yang normal tinggi ini kita harus mengingatkan sama pasien untuk benar menjaga pola hidupnya ya agar jangan sampai jatuh ke diagnosa hipertensi. Nah, menurut WHO pada tahun 2015 itu sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya apa? Artinya 1 dari 3 orang di dunia itu terdiagnosa dengan hipertensi. Jadi begitu tingginya angka kejadian hipertensi ini tadi. Nah, bagaimana kondisi di Indonesia? Nah, ternyata di kondisi di Indonesia itu juga angka kejadiannya setiap tahunnya itu terjadi peningkatan ya. Kalau misalnya pada tahun 2013 itu menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas, penderita hipertensi berkisar 27,8%. Nah, pada tahun 2018 itu prevalensinya sudah meningkat berkisar hampir 35% ya, sekitar 34,1%. Jadi angka kejadian hipertensi ini terus meningkat setiap tahunnya. Nah, sebenarnya apa penyebab hipertensi ini? Penyebab hipertensi ini 90% tidak diketahui penyebabnya. Itu kita sebut dengan hipertensi primer. Nah, sekitar 10% kita sebut dengan hipertensi sekunder, yaitu yang berhubungan dengan kelainan ginjal, kelainan pembuluh darah, kelainan hormonal, dan kehamilan. Jadi penderita hipertensi yang banyak terjadi di lingkungan kita itu adalah yang 90% ini tadi, yang tidak diketahui penyebabnya, yang kita sebut dengan hipertensi primer. Nah, apa gejala hipertensi ini? Nah, ternyata sebagian besar dari penderita hipertensi ini tidak menunjukkan gejala apapun. Jadi pasiennya bisa beraktivitas santai seperti biasa, tidak ada keluhan apapun, tidak ada. Nah, seringnya pada pasien-pasien yang tanpa gejala ini terdiagnosa hipertensi pada saat melakukan pemeriksaan check-up rutin, misalnya ke rumah sakit, ya, memang ada pemeriksaan dari perusahaannya, melakukan general check-up, gitu baru ketahuan bahwa ternyata dia menderita hipertensi. Nah, pada yang sebagian mengeluhkan gejala, itu kadang-kadang bisa menimbulkan rasa berat atau sakit di bagian belakang kepala, kadang-kadang pasien mengeluhkan sulit tidur, atau timbul gangguan penglihatan. Nah, diagnosa pasti untuk mengetahui hipertensi ini tadi hanya dengan melakukan pengukuran tekanan darah saja. Jadi begitu gampang ya. Dan alatnya sekarang banyak bisa terjual dengan bebas kalau kita misalnya mau melakukan pengukuran tekanan darah di rumah. Jadi mudah sekali untuk melakukan
diagnosa hipertensi atau mencegah jangan sampai kita jatuh ke dalam hipertensi. Kenapa hipertensi ini disebut dengan silent killer? Karena sering tanpa keluhan. Jadi penderita tidak tahu kalau dirinya tadi menderita hipertensi, tapi kemudian mendapatkan dirinya sudah jatuh ke dalam komplikasi dari hipertensi ini tersebut. Sudah terdapat penyakit penyulit akibat hipertensi ini tadi. Nah, ternyata sepertiga dari penderita hipertensi itu terdiagnosa oleh tenaga kesehatan itu hanya sepertiga, ya. Jadi 2/3-nya itu tidak terdiagnosa dari awal. Dan yang paling dibilang menarik atau menyedihkan ya, ternyata hanya 0,7% yang rutin minum obat dari penderita hipertensi yang sudah terdiagnosa ini tadi. Jadi bayangkan, kalau misalnya hanya 0,7% yang mau minum obat secara rutin, otomatis penderita hipertensi yang terdiagnosa tadi dapat jatuh ke dalam komplikasi hipertensi. Nah, karena tadi hipertensi tidak memberikan gejala, seringnya memang menimbulkan gejala apabila sudah terjadi kerusakan organ. Kerusakan organ dari hipertensi ini tadi paling sering mengenai 4 organ utama kita. Yang pertama yaitu otak. Ya, jadi otak itu komplikasi hipertensi adalah pasiennya mengalami stroke atau kelemahan pada setengah tungkai badannya. Ya, jadi tiba-tiba misalnya pasiennya tidak sadarkan diri, kemudian ada keluhan ikutan lemah pada sebagian tungkai dan lengannya, ya, atau misalnya kepada organ mata. Tiba-tiba pasiennya tidak dapat melihat dengan jelas, ya. Bisa terjadi perdarahan pada pembuluh darah di mata. Kemudian organ apa lagi yang paling sering terkena? Jantung, ya. Jadi paling sering juga mengenai jantung. Nah, komplikasinya apa? Pasien bisa tiba-tiba mengalami serangan jantung yang mendadak. Tiba-tiba pasien datang dengan keluhan nyeri dada hebat, ada keringat dingin, mual, muntah, dan kita lakukan pengukuran tekanan darah, ternyata tekanan darahnya tinggi, ya. Kemudian organ apa lagi yang paling sering? Organ ginjal. Ya, jadi 4 organ ini adalah organ yang paling sering diserang oleh hipertensi ini tadi. Otak, mata, jantung, dan ginjal. Jadi keempat organ ini adalah organ-organ yang utama untuk kita, ya. Jadi apabila salah satu organ ini saja terganggu, otomatis kualitas hidup pun akan terganggu. Nah, bagaimana pengobatan hipertensi ini tadi? Pengobatan hipertensi yang paling utama adalah modifikasi gaya hidup, ya. Kemudian dengan pemberian obat-obatan. Kalau kita maksimalkan pemberian obat-obatan saja tanpa memodifikasi gaya hidup kita, tentu tidak akan maksimal, ya. Jadi memang kedua poin ini harus dibarengi dan saling erat dilakukan. Modifikasi gaya hidup itu apa? Modifikasi gaya hidup yang kita lakukan adalah dengan olahraga, ya, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat tentunya. Jadi kalau dalam penanganan hipertensi, apalagi kalau misalnya pasien jatuh di hipertensi stage 2, itu biasanya kita harus sudah langsung menggunakan obat-obatan. Jadi dengan lifestyle tadi disertai obat-obatan, kita harapkan kualitas hidupnya membaik. Nah, apa saja perubahan gaya hidup yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah menjaga berat badan stabil. Jadi seandainya pasien datang dengan kondisi obesitas, kita harus menjaga, memelihara, atau mengedukasi pasien agar berat badannya masuk ke dalam range yang normal. Kita melakukan body mass index itu yang normal diharapkan adalah 18,5 sampai 24,9. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara pengukurannya, ya. Yang kedua adalah pengaturan pola makan. Pola makan yang bagaimana untuk menjaga agar jangan hipertensinya jatuh ke dalam kondisi komplikasi. Yang pertama adalah memperbanyak makan sayur dan buah-buahan, ya. Kemudian mengurangi makanan-makanan yang berlemak atau yang berkolesterol. Yang ketiga, konsumsi garam harus kita batasi dan menghindari minuman beralkohol. Kemudian perubahan gaya hidup apalagi berolahraga. Jadi kita harus melakukan olahraga secara teratur.
kata-kata teratur ini memang sangat penting sekali ya. Jadi jangan melakukan olahraga misalnya pada saat mau kunjungan ke poliklinik berjumpa dengan dokternya kita melakukan olahraga. Jadi pada saat ditanya dokter rutin olahraga atau tidak Bapak? Ya saya tadi barusan berolahraga. Nah berolahraga ini harus rutin teratur kita lakukan. Bagaimana yang rutin itu? Dikatakan rutin apabila kita melakukannya 30 menit per hari, minimal 5 hari dalam 1 minggu. Jadi bisa olahraganya jalan kah, renang, bersepeda, tergantung dari masing-masing yang kita sukai. Kemudian berhenti merokok, dan yang terakhir menghindari stres dan emosi. Nah, yang pertama tadi dalam mengendalikan berat badan, ya kita harus mencegah obesitas dengan indeks massa tubuh tadi saya bilangkan 18,5 sampai 24,9. Dari mana angka ini? Angka ini kita peroleh dari pengukuran berat badan dibagi tinggi badan di dalam meter dikuadratkan, ya. Jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan, baru didapatkan angka ini. Nah, yang normal adalah 18,5 sampai 24,9. Jadi kita harus mencapai range yang normal ini agar menurunkan risiko penyakit jantung ke depannya. Atau dengan lingkar pinggang pada laki-laki kurang dari 90 cm dan pada perempuan kurang dari 80 cm. Kemudian mengatur pola makan, ya. Jadi mengatur pola makan ada diet yang dianjurkan, ada 2 ya, namanya diet DASH dan diet Mediterranean. Nah, apa diet yang dianjurkan? Yang dianjurkan adalah banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan ya, dan lemak tak jenuh serta mengurangi konsumsi daging merah. Jadi pola makannya harus benar-benar pola makan yang sehat. Jadi menghindari mengkonsumsi lemak total yang jenuh, ya, minuman-minuman manis tadi seperti yang sudah disebutkan Prof. Haris, kemudian karbohidrat olahan juga dihindari, ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada 2 rekomendasi diet yang dianjurkan. Jadi kalau misalnya mau melihatnya gampang, kita tinggal membuka internet, melihat bagaimana sih diet DASH ini, ya, bagaimana diet Mediterranean ini. Sebenarnya diet Mediterranean ini merupakan diet DASH. Jadi diet DASH saya sebut-sebut diet DASH. Apa sebenarnya diet DASH ini? Kepanjangannya adalah Dietary Approach to Stop Hypertension. Jadi memang diet yang ditujukan untuk men-stop hipertensi atau memberhentikan hipertensi. Nah, diet Mediterranean ini apa? Sebenarnya merupakan diet DASH ini tadi, tapi lebih memfokuskan kepada diet dengan natrium yang rendah atau kadar garam yang rendah, dengan meningkatkan konsumsi ikan-ikan yang mengandung omega 3. Nah, dari Kemenkes juga menganjurkan bagaimana cara memasak pada pasien-pasien yang menderita hipertensi. Jadi sebaiknya menggunakan, kalau kita misalnya mau menggunakan mentega atau margarin itu yang tidak mengandung natrium atau garam, ya. Nah, untuk memperbaiki rasa bisa dengan menggunakan bumbu-bumbu masakan seperti misalnya bawang merah, bawang putih, cuka, kunyit gitu. Jadi bumbu-bumbu dapur yang biasa digunakan oleh ibu dalam memasak, ya. Kemudian kalau misalnya kita dengan menggoreng, menumis, ataupun dikukus, itu juga dapat menambah cita rasa makanan sehingga tidak terlalu terasa tawar dengan menurunkan kadar garam dalam mengolah makanan. Nah, konsumsi garam ini tadi, ya, jadi kalau misalnya berbicara hipertensi, kita erat sekali dengan berbicara mengenai konsumsi yang asin-asin. Nah, bagaimana konsumsi penggunaan natrium ini tadi? Konsumsi penggunaan garam tidak boleh melebihi 1 sendok teh garam dapur, ya. Jadi jangan teringat 1 sendoknya saja. Jadi harus ada sambungan 1 sendok teh atau sendok kecil, ya. Jadi jangan sampai mengkonsumsi
garam itu melebihi 1 sendok teh per harinya. Dan kita juga harus menghindari makanan-makanan dengan kandungan tinggi garam. Makanan bagaimana yang kandungan tinggi garam? Ini seringnya makanan-makanan yang berpengawet. Biasanya makanan yang berpengawet itu menggunakan kadar garam yang tinggi untuk mengawetkan makanannya. Nah, kemudian poin yang paling penting lagi adalah melakukan olahraga yang rutin. Olahraga yang dianjurkan adalah yang pertama misalnya olahraga aerobik, ya, olahraga dengan intensitas dan durasi yang ringan-ringan saja, namun rutin dilakukan. Jadi berjalan, jogging, bersepeda, ya, terutama olahraga-olahraga yang bisa meningkatkan imun tubuh, ya, dan kita melakukannya dengan happy. Nah, kemudian apalagi merokok. Jadi merokok harus diberhentikan total. Dan kita juga harus menghindari asap rokok. Jadi sebagai perokok aktif sudah harus stop total. Dan untuk perokok pasif pun kita sebaiknya menghindari paparan asap rokok. Jadi tidak ada kompromi untuk hal merokok ini tadi, harus dilakukan stop total. Nah, kemudian kita harus melakukan menghindari kira-kira yang hal-hal yang menimbulkan stres ataupun emosi, ya tentu saja hal ini dapat memicu kenaikan tekanan darah. Jadi masing-masing dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita harus pandai-pandai mengelola hobi dari masing-masing. Misalnya yang senang merawat bunga bisa melakukan merawat tanaman, atau yang hobinya menonton bisa melakukan aktivitas sesuai dengan hobinya. Yang penting kita bisa menghindari stres dan emosi. Dan ya, satu hal lagi yang paling penting itu kita harus istirahat yang cukup. Jadi dengan istirahat yang cukup, mengurangi bergadang, ya, jadi otomatis itu kondisi tubuh kita pun akan semakin baik. Nah, dalam mengelola hipertensi ini, ya, kita ada singkatan yang gampang, yaitu cerdik dan sehat. Cerdik artinya yang pertama adalah C-nya, cek kesehatan secara berkala. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang E apa tadi? Yang E adalah enyahkan asap rokok. Jadi say no to asap rokok. Benar-benar kita harus menghindari paparan asap rokok ini tadi. Yang R adalah rajin aktivitas fisik, ya, harus rutin melakukan aktivitas fisik. Kemudian kita harus melakukan diet sehat dan seimbang, istirahat yang cukup, dan mengelola stres dengan baik. Nah, kemudian untuk singkatan sehat ini tadi adalah S-nya seimbang gizi, ya, banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. E-nya masih sama, tetap enyahkan rokok, hanya adalah hadapi stres, ya. Yang A adalah awasi gula darah yang meningkat, kolesterol, dan tekanan darah. Dan T-nya adalah teratur berolahraga. Nah, dalam menghadapi pasien-pasien hipertensi ini sering sekali kami sebagai tenaga medis itu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang sifatnya mitos, tapi tersebar luas dan melekat di masyarakat, ya. Jadi kadang-kadang masyarakat bertanya, dok, kalau misalnya mengkonsumsi obat terus, lama-lama ginjal saya bisa rusak lah. Sebenarnya dengan tidak mengkonsumsi obat-obatan, itulah yang menyebabkan ginjalnya menjadi rusak, ya, menjadi jatuh ke dalam komplikasi hipertensi. Jadi harus rutin mengkonsumsi obat-obatan. Menurunkan dosis obat atau menghentikan obat harus atas petunjuk dokter. Jadi jangan mendengar kata tetangga dari sebelah, dosisnya hanya sekian saja dokter, atau yang ini tidak boleh dikonsumsi. Masing-masing orang berbeda-beda kondisi klinisnya. Jadi yang menentukan obat apa yang digunakan, obat apa yang diturunkan dosisnya, dan obat apa yang boleh di-stop haruslah dokternya, ya. Jadi jangan menghentikan obat hipertensi secara sendiri-sendiri. Nah, sering pasien menanyakan, boleh tidak dok makan daging merah, ya? Nah, boleh, tetapi jumlahnya jangan berlebihan. Artinya bukan diharamkan menjadi tidak boleh, tidak. Nah, paling sering lagi kita mendengar bahwa kopi dapat menyebabkan hipertensi.
Nah, ternyata penelitian-penelitian yang ada sekarang itu tidak menunjukkan hasil yang seperti ini. Justru di zat kopi ini tadi ternyata banyak terdapat antioksidan yang sifatnya baik untuk pembuluh darah. Namun kopi yang bagaimana? Kopi hitam, jangan dengan kopi topping-topping yang sedang marak sekarang ya. Jadi dengan catatan kopi hitam yang kita gunakan tentu saja tanpa pemanis ya, dengan tanpa segala macam ikutan-ikutan kopi ini tadi. Jadi dengan mengkonsumsi kopi itu ternyata dapat menurunkan resiko penyakit jantung ya ke depannya. Tapi itu tadi catatannya dengan mengkonsumsi black coffee. Nah, kemudian yang sering lagi pasien tanyakan, apakah tidak boleh sama sekali makan garam? Boleh, cuman jumlahnya tidak boleh melebihi 1 sendok teh yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, ini lagi yang paling sering mitos seputar hipertensi. Jadi hipertensi hanya terjadi pada usia tua. Salah sekali ya, hipertensi dapat mengenai, bahkan sekarang kita menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah pada dewasa muda di atas 18 tahun, kita sudah menyarankan untuk melakukan pemeriksaan rutin tekanan darahnya secara berkala ya. Nah, hipertensi merupakan penyakit turunan yang tidak bisa diobati. Nah, ini juga merupakan mitos ya. Hipertensi bukan merupakan penyakit yang tidak bisa diobati ya, ada faktor dari turunannya, tapi dengan kita melakukan pencegahan, pola hidup sehat, insya Allah penyakit hipertensi bisa dicegah. Nah, hipertensi tidak berbahaya. Hipertensi berbahaya dengan dia tidak menimbulkan gejala itu tadi. Hipertensi sering didapatkan sudah jatuh ke dalam komplikasi hipertensi atau penyakit penyulit akibat hipertensi. Nah, kemudian yang paling sering lagi, obat hipertensi hanya diminum bila ada keluhan. Inilah poin nomor 4 ya, sering menyebabkan pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu sudah dalam kondisi komplikasi karena minum obatnya tidak secara teratur. Jadi hanya tiba-tiba misalnya pasiennya merasakan tidak enak di tengkuknya, baru minum obat begitu. Hanya ada keluhan saja baru mau minum obat tekanan darahnya. Nah, kemudian ini lagi poin yang terakhir. Terlalu lama minum obat, nanti lama-lama bisa sakit ginjal, dok. Lama-lama nanti saya bisa terganggu pendengaran saya. Jadi kondisi inilah yang merupakan mitos seputar hipertensi. Nah, ini adalah slide yang terakhir, ya. Jadi kita mengendalikan hipertensi dengan patuh tadi, periksa kesehatan secara rutin, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat, kemudian tetap diet dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik dengan aman, dan hindari asap rokok. Sekian saja presentasi dari saya. Jadi selamat Hari Jantung Sedunia. Diharapkan kita semua masing-masing menyayangi jantung. Ya, jadi jangan sampai sudah jatuh ke penyakit jantung, baru kita peduli dengan jantung kita. Terima kasih, Dr. Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Cut atas presentasinya yang amat sangat lengkap ya, mulai dari pola hidupnya, dietnya, bagaimana olahraganya, bahkan sampai mitos-mitos tentang hipertensi atau darah tinggi yang ya paling seringlah kita jumpai pada praktik sehari-hari juga sudah dijelaskan pada presentasi oleh Dr. Cut. Kemungkinan besar 80% dari pertanyaan dari masyarakat sudah terjawab ini dengan presentasi dari Dr. Cut. Kita langsung saja masuk ke topik kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Halim Rinaldo, SPJP Konsultan. Kepada Dr. Abdul Halim, saya persilakan untuk presentasi. Sebentar ya, izin ya Dr. Kamal. Ini iya, Dok. Nggak bisa stop share saya. Sebentar ya. Sudah stop share, dokter? Sudah, dokter. Sudah? Ya, oke. Okay. Saya sebentar terima kasih, mau Brady. Coba slide share dulu. Slide saya terlihat, Kamal? Terlihat, Dok. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Rumah Sakit Adam Malik, Prof. Bahri, Prof. Haris, para guru besar, sejawat sekalian, dan seluruh hadirin yang mengikuti acara webinar kita pada hari ini. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dr. Cut. Kalau tadi Dr. Cut sudah mengatakan pentingnya mengelola hipertensi sebagai salah satu faktor risiko kardiovaskular, maka saya akan mencoba melanjutkan untuk melihat aspek olahraga pada penderita penyakit jantung. Jadi kita akan melihat bagaimana peranan olahraga dalam mengelola penyakit jantung ini dan bagaimana kita memperhatikannya. Mungkin kita akan mulai dengan satu pertanyaan, mengapa olahraga ini penting pada tata laksana penyakit jantung? Karena sering kita mungkin mendapatkan cerita, info, hoax. Kalau orang dengan penyakit jantung disuruh istirahat, jangan kerja berat, tidur-tidur, dan sebagainya. Tetapi itu adalah sebuah hal yang tidak benar, dan dulu-dulu memang pernah begitu, tetapi begitu kita melakukan sebuah exercise, olahraga, rehabilitasi, maka quality of life dan survival jangka panjangnya pun pada pasien kita juga menjadi lebih baik. Kita akan melihat yang pertama, problem penyakit kardiovaskular ini adalah sebuah problem yang sangat besar. Kalau dahulunya dia memang hanya pada negara-negara maju, sekarang juga sudah sampai pada negara-negara berkembang. Dan di Indonesia sendiri 2016 angka kematian karena penyakit kardiovaskular di Indonesia ini sebesar 3,8 juta orang. Jadi ini memang angka kejadian yang sangat besar sekali. Kemudian kita akan melihat bagaimana ada beberapa definisi dari olahraga, yaitu ada yang kita sebut sebagai aktivitas fisik, ada yang kita sebut sebagai exercise, ada yang kita sebut sebagai kebugaran fisik dan olahraga. Jadi kalau kita bicara per definisi, maka aktivitas fisik ini didefinisikan sebagai setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi. Misalnya kita sudah berjalan saja, walaupun kita melakukan duduk tapi sambil menggerakkan tangan, ini sudah kita sebut sebagai aktivitas fisik. Bagaimana dengan exercise? Adalah sebuah subkelompok aktivitas fisik yang direncanakan. Jadi ada kata-kata direncanakan, terstruktur, dan teratur, berulang, yang untuk meningkatkan, menstabilkan kebugaran dan komponen-komponennya. Dan kita juga, seperti yang disampaikan oleh Dr. Cut sebelumnya, bahwa exercise ini merupakan komponen yang sangat penting, baik itu pada pasien hipertensi dan pada pasien-pasien dengan penyakit jantung. Bagaimana itu kebugaran fisik? Kebugaran fisik adalah serangkaian fitur yang berkaitan dengan kesehatan atau kinerja. Dan ini bisa kita ukur tingkat kebugaran ini, dan semua aktivitas fisik ini bisa mempengaruhi kebugaran fisik dan mental. Dan olahraga adalah kegiatan yang melibatkan tenaga, keterampilan, dan bersaing dengan orang lain atau untuk tujuan rekreasional saja. Jadi 4 definisi ini merupakan komponen yang sangat penting kalau kita berbicara bagaimana peranan daripada exercise ataupun olahraga pada pasien-pasien dengan penyakit jantung. Terutama untuk pasien penyakit jantung. Maka kita harus mengetahui efek olahraga sehingga kita bisa meyakinkan masyarakat akan perlunya olahraga ini sendiri. Kita sudah tahu bahwa apa itu manfaat olahraga. Pada tekanan darah tinggi, dia bisa menurunkan risiko terjadinya darah tinggi, menurunkan risiko komplikasi akibat darah tinggi. Kemudian olahraga ini memiliki peranan pada pasien-pasien diabetes, sehingga energinya lebih efisien, membantu kontrol daripada gula darah, dan juga untuk penyakit-penyakit seperti stroke, penyakit jantung koroner, maka olahraga ini memiliki efek proteksi daripada pembuluh darahnya. Jadi memang olahraga ini sendiri memiliki efek bagaimana membuat pembuluh darah kita bisa lebih elastis dan lebih stabil, kemudian
pada orang-orang yang sudah memiliki penyakit penyerta, maka olahraga memiliki peranan untuk menurunkan tekanan darah, merupakan sebuah komponen rehabilitasi jantung setelah terkena serangan jantung, telah melakukan operasi bypass ataupun setelah pasang cincin, dan mampu mengkontrol, mengendalikan kadar kolesterol dengan meningkatkan HDL yang kita kenal sebagai kolesterol baik, dan mampu menurunkan kolesterol LDL yang kita kenal sebagai sebuah kolesterol yang jahat atau tidak baik. Kemudian ada lagi manfaatnya, yaitu mampu pada penyakit kardiovaskular ini mengendalikan prevalensi kejadian penyakit kardiovaskular dan juga menurunkan angka kematian itu sendiri. Dan juga pada olahraga ini sendiri, selain dia memiliki efek-efek terhadap tubuh kita, tapi olahraga ini juga memiliki efek dari segi psikososial dan juga mampu meningkatkan quality of life. Jadi dengan ditingkatkannya kualitas hidup kita dan dia mampu menjaga fungsi-fungsi sosial kita juga, maka disinilah kita bisa melihat manfaat olahraga ini bagi kesehatan dan terutama bagi pasien-pasien yang terkena penyakit kardiovaskular ataupun penyakit jantung. Terutama bagi orang-orang yang memiliki obesitas ataupun kelebihan berat badan, olahraga ini memiliki peranan dalam menurunkan berat badan, dan satu lagi seperti yang dikatakan Dr. Cut tadi, dia bisa membantu memperkuat imunitas tubuh daripada kita semua. Bagaimana dengan efek untuk penyakit selain jantung? Jadi, selain penyakit jantung, maka olahraga ini juga memiliki efek proteksi, terutama pada penyakit-penyakit kronis non-kardiovaskular seperti penyakit diabetes, ada penyakit osteoporosis, dan juga memiliki efek mengendalikan penyakit-penyakit kronik seperti penyakit kanker yang juga merupakan sebuah problem di Indonesia saat ini. Harus seberapa sering kita berolahraga? Maka yang paling penting kita melakukan olahraga itu secara teratur. WHO memberikan sebuah rekomendasi pada orang dewasa setidaknya melakukan 150 menit aktivitas fisik aerobik dengan intensitas sedang per minggu, atau 75 menit intensitas tinggi 2 kali seminggu, atau melakukan kombinasi antara intensitas sedang dan kuat. Nanti kita akan melihat pada berikutnya bagaimana kita mendefinisikan aktivitas dengan intensitas sedang ataupun aktivitas dengan intensitas yang kuat. Secara umum kita harus berusaha berolahraga sekitar 30 menit selama 5 hari dalam seminggu untuk mendapatkan efek proteksi daripada olahraga itu sendiri. Apakah sekali olahraga harus sekali, misalnya pagi harus langsung 30 menit? Tidak. Kita bisa membagi, misalnya satu hari itu kita membagi 3 kali 10 menit, atau kita bisa membagi dalam 2 kali, misalnya kalau kita hendak menghabiskan waktu olahraga itu sebanyak 30 menit, maka kita bisa membagi 15 menit di pagi hari dan 15 menit di sore hari. Ini pun sudah memberikan benefit yang cukup baik bagi tubuh kita. Kemudian kita akan melihat yang saya katakan tadi, intensitas olahraganya. Seberapa keras kita harus berolahraga untuk mendapatkan efek yang diinginkan oleh tubuh kita sendiri. Maka kalau hendak mengukur intensitas olahraga, kita bisa melihat dari 3 hal. Yang pertama, kita melihat apakah denyut nadinya ataupun detak jantungnya mencapai target. Kemudian kita melihat namanya METS, dan yang berikutnya adalah tes bicara atau talk test. Kita akan lihat satu demi satu apa yang dimaksud dengan 3 komponen ini. Kalau kita lihat, ini dalam melakukan olahraga ada batas denyut. Maka kita harus mengetahui nadi maksimal kita, seberapa banyak nadi ataupun denyut nadi yang harus meningkat
dalam mencapai olahraga kita ini. Ada rumus yaitu 220 dikurangi usia, ini semuanya dalam tahun. Misalnya kalau kita ada pas umurnya itu adalah 20 tahun, 220 dikurang 20 dapatnya 100, maka kita bagi 2 50% jadi 100. Jadi untuk usia yang 20 tahun, batas bawah denyut untuk olahraga adalah 100, tidak boleh di bawah itu. Jadi penting untuk mencapai denyut yang diharapkan. Biasanya kita dalam mencapai denyut itu selalu antara 50% ataupun 70% daripada targetnya itu. Kalau tadi itu 220 dikurang 20, batas bawahnya adalah 100, maka 220 dikurang 20 dengan batas atas 70%, kita bisa mendapatkan angka 140. Jadi, target denyut nadi yang diharapkan pada melakukan olahraga ini adalah antara 100 sampai 140 kali per menit, dan tidak boleh di atas 140 kali, dan tidak boleh di bawah 100 kali. Karena kita penting untuk mengukur denyut nadi ini, maka kita harus mampu mengetahui cara menghitung denyut nadi pada pasien-pasien kita sebelum memulai kegiatan olahraga ini. Ada beberapa kaidah dalam melakukan olahraga, yaitu BBTP, kita singkat dengan baik, benar, terukur, dan teratur. Kita nilai dengan baik, yaitu tidak memaksakan diri, dan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing. Jadi, ingat, salah satu kemungkinan yang bisa terjadi dalam melakukan olahraga adalah kemungkinan cedera. Jadi, kita harus mengenali bagaimana tubuh kita bisa mengikuti olahraga ini. Kaidah yang berikutnya setelah baik adalah benar. Jadi, harus ada pemanasan, peregangan, dan pendinginan. Kita lagi-lagi, kita harus mencegah terjadinya cedera pada tubuh kita ketika melakukan olahraga. Kemudian terukur, ada programnya. Kita mau olahraganya apa? Apakah dia jalan pagi, lari pagi, bersepeda, ataupun berenang. Maka secara umum kita yang dilakukan adalah olahraga yang bersifat aerobik. Jadi olahraga yang bersifat aerobik itu adalah dengan contoh berjalan pagi, berlari, berenang, ataupun melakukan sepeda. Teratur, dilakukan selama 30 menit per hari dan dilakukan sebanyak 5 kali dalam seminggu. Dilakukan untuk olahraga ini. Dan ini adalah target menghitung target denyut jantung yang diharapkan, di mana kita tahu denyut maksimalnya adalah 220 dikurangi dengan usia. Ini adalah contoh kasusnya seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan umur 70 tahun, didapati denyut jantung maksimalnya 220 dikurang 70, dapat 150. Maka dengan intensitas 60%, kita dapatkan zona latihannya adalah 118 kali per menit. Dan ini tidak boleh lebih dari di atas 118 kali, dan juga tidak boleh di bawah 115 kali. Tujuannya intensitasnya adalah untuk mendapatkan efek perlindungan terhadap kardiovaskularnya. Dan secara umum ada tabel denyut nadi, kalau kita lihat di tabel ini, yang disesuaikan dengan umur daripada pasiennya. Pada umur 40 misalnya dengan intensitas sedang, kita dapatkan denyut nadi dengan zona moderate intensity itu adalah sekitar 108 sampai 126 kali. Dengan zona aerobiknya yang didapatkan adalah 126 sampai 144 kali. Jadi kita harus bisa melihat tidak boleh denyutnya itu jadi terlalu kencang, tidak boleh terlalu lambat agar mendapatkan intensitas yang diinginkan. Khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Bagi orang-orang yang beresiko untuk terkena penyakit tidak menular, maka di satu sisi kita merasa bahwa kita memerlukan olahraga, di lain pihak kita khawatir terkena penyakit COVID-19. Maka kita harus melakukan aktivitas fisik dan olahraga dalam intensitas sedang
karena bisa meningkatkan imun kita yang memang diperlukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kalau kita melakukan latihan dengan intensitas tinggi, maka justru imunitas kita juga akan menurun. Maka seperti kurva huruf J ini, kita cukup melakukan olahraga dengan intensitas yang sedang, dan kalau memang bisa kita lakukan aktivitasnya di dalam rumah, tidak pada aktivitas di tempat yang umum demi menghindari penyebaran COVID-19. Walaupun sekarang kurvanya sudah menurun, tetapi kita tetap harus waspada. Satu lagi adalah tes bicara untuk mengetahui apakah latihan kita ini sudah cukup baik atau enggak. Adalah dengan tes bicara, talk test. Ketika kita melakukan intensitas sedang, maka kita masih bisa melakukan pembicaraan, berbicara, bertanya-tanya, maka ini kita masih boleh meningkatkan intensitas olahraga kita. Tetapi jika kita olahraga berbicara pun kita sudah sulit, maka ini adalah tanda intensitas olahraga kita sudah tercapai. Sehingga kalau sudah mencapai intensitas olahraga ini, kita kemudian harus sedikit memperlambat olahraga kita untuk melakukan pendinginan. Atau bisa jadi yang sudah kita lakukan selama ini intensitasnya terlalu tinggi, maka kita harus menyesuaikan kembali beban latihan kita. Apakah pasien dengan gagal jantung dapat berolahraga? Jadi istilah gagal jantung ini lemah jantung, ada jantung yang mengalami pembengkakan. Apakah pasien-pasien seperti ini boleh berolahraga? Maka kita lihat panduan-panduan yang ada telah menunjukkan bahwa boleh melakukan olahraga, tetapi harus dengan intensitas yang ringan dan dalam keadaan yang stabil. Jadi pasien-pasien dengan penyakit jantung sangat dianjurkan sekali untuk melakukan olahraga, tetapi sekali lagi harus dalam keadaan yang stabil, konsultasikan dulu ke dokter jantungnya agar mendapatkan arahan-arahan yang tepat. Secara umum, bagi pasien-pasien yang mengalami penyakit jantung, tidak disarankan untuk olahraga yang bersifat kompetitif seperti sepak bola, bulu tangkis, yang bisa memperberat kerja jantung. Lebih dianjurkan untuk melakukan olahraga yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, lari, sepeda santai, yoga, dan kegiatan olahraga ini dilakukan rutin selama 30 menit, selama 3-5 kali seminggu, dan sekali lagi kita harus menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang terakhir mungkin Dr. Kamal adalah bagaimana cara memulai olahraga. Kalau kita sudah memiliki penyakit jantung atau berusia di atas 45 tahun, ada faktor risiko, maka harus berkonsultasi dulu dengan dokter, terutama dokter jantung pastinya, sebelum memulai semua jenis olahraga ini, agar bisa mendapatkan intensitas yang tepat dan terhindar dari cedera. Dan yang paling penting adalah segera memulai aktivitas fisik dan berolahraga, dan kita harus mengurangi rasa malas untuk berolahraga ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan efek yang baik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Halim atas presentasinya yang sangat komprehensif. Jadi kalau tadi Dr. Cut sudah membahas salah satu pilar dalam menangani pasien-pasien dengan masalah kardiovaskular, yaitu dengan diet dan pola makan, maka Dr. Halim juga sudah membahas pilar satu lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengenai olahraga, baik pada pasien yang masih sehat atau belum terkena masalah kardiovaskular, maupun pada pasien yang sudah dengan penyakit jantung. Jadi setelah mengikuti dua topik ini, jadi kita lebih mengetahui bahwa untuk mengatasi kondisi-kondisi dengan kelainan kardiovaskular tidak cukup hanya dengan obat-obatan saja, tetapi juga perlu dengan perbaiki pola hidup, baik dari segi makanan maupun aktivitas fisik atau olahraga. Baik pada Dr. Halim dan Dr. Cut Harifah, jadi sudah ada beberapa pertanyaan. Ini akan saya bacakan. Jadi pertanyaan pertama dari
Ibu Anita Kartika kepada Dr. Cut. Pagi Dr. Cut Arifah, tadi ada diet yang membahas dengan memperbanyak makan biji-bijian. Apakah ini termasuk makan kacang-kacangan, tapi bisa menyebabkan asam urat? Kira-kira itu bagaimana mengatasinya, Dok? Terus untuk makan kacang-kacangan, apakah jenis yang kacang almond itu untuk kesehatan jantung itu bagaimana? Apakah baik atau tidak? Saya persilakan Dr. Cut. Terima kasih Dr. Kamal. Terima kasih Ibu Anita Kartika yang sudah mau bergabung dalam acara pagi hari ini. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Apakah diet dengan memperbanyak makan biji-bijian? Nah, tadi yang harus kita ingat, poin biji-bijian itu biji-bijian yang bagaimana? Biji-bijian yang belum mengalami proses pengolahan, ya. Jadi seperti misalnya gandum, quinoa, gitu ya. Jadi yang belum mengalami proses pengolahan, itulah yang baik. Atau misalnya oat yang gandum utuh, gitu. Nah, untuk kacang-kacangan, jadi ada beberapa jenis kacang-kacangan yang memang sudah terbukti baik untuk kesehatan jantung. Seperti misalnya kacang almond, kacang kenari, hazelnut, gitu ya. Kacang tanah, bahkan ada yang kacang tradisional. Nah, namun tadi kita tetap harus melihat ke masing-masing individu pasiennya. Kalau misalnya pasiennya memang sudah dengan riwayat asam urat yang tinggi, tentulah dietnya bukan diet kacang-kacangan yang seperti kita anjurkan ini, ya, kalau memang sudah ada penyakit penyertanya. Tapi kalau misalnya memang belum ada penyakit asam urat sebelumnya, memang pasiennya tidak ada tendensi untuk ke arah menderita penyakit asam urat, gitu ya, makanan biji-bijian dan kacang-kacangan ini baik untuk kesehatan jantung. Makanya saya bilang, dalam mengelola seorang pasien, kita memang sangat individualistik. Jadi tidak bisa menyamaratakan pasien A, pasien B, pasien C, benar-benar berdasarkan masing-masing individunya, kondisi klinis pasiennya itu apa, disesuaikan dietnya, terapinya, hingga pola hidup sehatnya bagaimana. Terima kasih Dr. Kamal. Baik, terima kasih Dr. Cut. Ya, intinya tidak ada yang, kalau berlebihan itu tidak ada yang bagus ya, Dok ya? Benar sekali. Ya. Yang sedang-sedang saja ya Dr. Kamal ya. Kemudian untuk pertanyaan untuk Dr. Halim dari Ibu Norma Karo-Karo mengenai bagaimana bila pasien sudah menjalani bypass, apakah masih bisa naik tangga? Terima kasih. Kalau pertanyaannya boleh, bisa nggak naik tangga? Bisa. Tetapi kita mesti melihat apakah ada problem misalnya pada tulang, itu ada problemnya atau tidak. Kalau dia tidak ada problem pada tulang-tulang, ya boleh-boleh saja. Akan tetapi menaiki tangga ini kan tentu memerlukan usaha yang lebih dibandingkan dengan turun. Maka tetap kita mesti tahu naik tangganya berapa banyak adalah sebuah ukuran juga kebugaran pasien kita itu yang telah menjalani operasi bypass ini sampai di mana. Jadi kalau ditanya apakah dia boleh naik tangga, boleh. Tetapi sebaiknya kita juga melakukan latihan untuk meningkatkan kebugarannya sehingga dia bisa melakukan kegiatan aktivitas naik tangga itu dengan lebih baik lagi. Dan sekali lagi, kalau dalam melakukan aktivitas naik tangga, dia nggak boleh terburu-buru. Kalau dia tenang-tenang aja pelan-pelan untuk naik tangganya, nggak ada masalah. Jadi kalau tanya apakah boleh? Boleh. Post bypass untuk naik tangga. Tapi sekali lagi, jangan dipaksakan. Kalau memang hanya bisa 2 lantai. Jangan karena ingin adu kuat sesama pasien, jadi dia naiknya mau banyak-banyakan lantainya, jangan juga. Seperti ada pasien kita kejadian di ruang rehab, mau lihat kuat-kuatan yang mana, terakhir terduduk. Jadi itu yang disebut dengan sangat bersifat individual sekali. Bagaimana kita melakukan pengobatan, melakukan persiapan aktivitas fisik, jadi memang benar-benar harus kita sesuaikan. Terima kasih Dr. Halim. Jadi ini ada juga pertanyaan yang mirip dari Ibu Stefani Alaya, sama pada kasus yang sudah bypass, bagaimana kalau olahraga renang?
Kemudian kira-kira untuk dietnya bagaimana ya, Dok? Olahraga renang tuh boleh. Bahkan olahraga renang ini memang suatu olahraga yang sangat dianjurkan pada pasien-pasien dengan penderita jantung karena dia memiliki sifat aerobik. Tinggal dalam memulai olahraga berenang ini kita mesti melihat apakah misalnya pada pasien pasca operasi itu lukanya sudah sembuh atau belum. Kemudian reaksi dia terhadap air dingin di kolam renang itu seperti apa. Pada negara-negara yang sudah punya fasilitas, kadang mereka melakukan berenang itu di gym yang kolam renang itu ada suhunya sudah diatur. Saya nggak tahu kalau di mana sepertinya suhunya tuh nggak ada diatur. Jadi memang harus lebih hati-hati. Secara umum sih bisa dikatakan boleh, tetapi ya kita harus perhatikan apakah luka operasi sudah sembuh, suhu airnya seperti apa, kekuatan fisik dia secara umum seperti apa, baru kita bisa memberikan sebuah saran berenangnya sampai sejauh mana dia kita berikan izin, direkomendasikan. Seperti itu, dokter. Pada dasarnya boleh. Untuk dietnya bagaimana ya, Dok ya? Kalau pasien-pasien yang pasca bypass. Diet yang saya pikir tadi dokter sudah jelasin ya mengenai diet-diet itu. Jadi seperti diet-diet yang rendah asam lemak, cukup gizi, mineral, dan hati-hati pada pasien-pasien dengan yang diabetes juga kita harus memilih makanan-makanan yang tidak meningkatkan kadar gula darahnya juga. Seperti itu secara umum. Mungkin ada tambahan mengenai diet dari Dr. Cut. Ya, terima kasih Dokter Halim sudah pembukaan diet-dietnya tadi ya. Jadi yang seperti sudah dibahas sebelumnya, nah cuman yang paling utama itu kita diet-dietnya itu tidak minum atau makan makanan yang dengan pemanis tambahan ya, terutama apalagi kalau misalnya pasiennya sudah dengan diagnosa diabetes gitu ya. Kemudian kita memperbanyak makan sayur-sayur dan buah-buahan, kalau bisa 5 porsi buah dan sayur-sayuran ya. Kemudian membatasi makanan kemasan seperti yang tadi saya bilang, makanan kemasan ini banyak mengandung natrium ya, banyak mengandung natrium dan terkadang banyak mengandung pengawet sudah pasti ya, dan menghindari minuman beralkohol. Nah, itu secara garis besar diet yang dianjurkan. Kalau misalnya secara individunya tadi, seperti misalnya pasiennya memang ada riwayat asam urat, kita baru menganjurkan diet-dietnya sesuai dengan kondisi masing-masing pasiennya. Tapi secara garis besar itu tadi, pemanis tidak boleh ya atau dibatasi, kemudian porsi buah-buahan dan sayuran yang diperbanyak, membatasi makanan kemasan, serta menghindari minuman beralkohol. Itu saja Dokter Kamal, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Cut. Ini ada pertanyaan lagi untuk Dokter Cut dari Ibu Teresia Yanti, seorang penderita hipertensi terkontrol. Sudah 3 tahun, rutin minum obat, ingin menanyakan kira-kira perlu tidak cek darah berkala, mungkin ini maksudnya cek laboratorium mungkin ya Dok ya? Ya, mungkin. Nah, paling tidak minimal 1 kali dalam 1 tahun kita melakukan cek laboratorium ya. Kalau misalnya ada yang abnormal, kita menganjurkan 2 kali dalam 1 tahun. Jadi 6 bulan sekali melakukan pengecekan laboratorium. Tapi kalau misalnya didapatkan hasil datanya normal dan tendensi untuk normal, paling tidak minimal 1 kali dalam 1 tahun melakukan pemeriksaan cek laboratorium lengkap. Dari mulai fungsi ginjal, fungsi hati, kemudian kadar kolesterolnya bagaimana, begitu. Saja Dokter Kamal. Ya, baik. Terima kasih Dok. Jadi memang penting juga kita pantau dari segi laboratoriumnya ya Dok ya? Ya benar, untuk melihat apakah ada komplikasi, misalnya ya pasiennya tidak merasa ada komplikasi ke ginjal, tapi ternyata pada saat pemeriksaan laboratorium fungsi ginjalnya sudah mulai terganggu gitu ya. Atau misalnya kadar kolesterolnya, pasiennya tidak merasa ada keluhan apapun juga, ternyata kadar kolesterolnya meningkat, kadar LDL-nya meningkat ya. Kadang-kadang masyarakat kita hanya fokus pada total kolesterol saja,
Tapi yang paling berhubungan dengan penyakit jantung itu adalah kadar LDL. Ya, jadi kita harus betul-betul melihat juga bagaimana total kolesterolnya, kemudian kadar LDL-nya bagaimana gitu. Jadi parameter lipid yang lain juga harus dinilai. Baik. Tentunya selain laboratorium, EKG dan fototoraks juga perlu ya, Dok ya? Untuk pemantauan lebih lanjutnya ya. Iya, benar. Baik, ini ada pertanyaan untuk Dr. Halim dari Dr. Ida, spesialis patologi klinik. Untuk pasien hipertensi yang sudah HD reguler selama kurang lebih 3 tahun, tiba-tiba detak jantungnya naik hingga hampir 100. Itu kira-kira kenapa ya, Dok? Terima kasih Dr. Ida, Dr. Kamal. Maka kalau biasanya kalau heart rate naik itu ada beberapa hal. Misalnya kalau orangnya demam, heart rate naik, ada nyeri, heart rate denyut nadinya meningkat. Maka ketika melakukan cuci darah terakhir, kita mesti lihat apakah ada hal-hal yang berperan untuk meningkatkan nadi itu. Atau mungkin kita bisa lihat elektrolitnya seperti apa. Jadi kalau saya menyarankan untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh profil-profil daripada si pasien, sehingga kita bisa mendapatkan melakukan analisa kira-kira penyebab dari heart rate-nya naik ini apa. Itu aja, Dr. Baik, terima kasih Dr. Halim. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Juspina Sipayung kepada Dr. Cut. Bila pasien menderita hipertensi diastolik, apakah sama bahayanya dengan hipertensi sistolik? Kemudian bagaimana kira-kira penanganannya, Dok? Terima kasih Ibu Juspina untuk pertanyaannya. Nah, kalau misalnya ditanya apakah sama bahayanya, kita balik lagi kepada kategori hipertensi. Ya, jadi kategori hipertensi itu kalau misalnya tadi masih mengingat presentasi sebelumnya, ya, kalau misalnya kita katakan hipertensi stage 1, itu kriterianya antara sistolik dan diastolik, bahasa penyambungnya adalah dan atau. Jadi kalau misalnya hipertensi stage 1 tadi saya ulang sedikit, kalau tekanan darah sistoliknya berkisar 140 sampai 159 dan atau diastoliknya adalah 90 sampai 99. Jadi otomatis dari salah satu saja, baik diastolikkah yang meningkat atau sistolikkah yang meningkat dengan sesuai kategori tadi, sudah kita masukkan ke dalam kategori hipertensi. Dan bagaimana penanganannya? Penanganannya ya sama saja dengan modifikasi gaya hidup dan juga dengan penggunaan obat-obatan apabila ternyata dengan modifikasi gaya hidup pasiennya tidak mencapai tekanan darah yang normal. Itu Dr. Kamal mungkin jawaban saya. Ya, baik, terima kasih banyak Dr. Cut. Mungkin pertanyaannya sudah selesai. Saya yakin masih banyak lagi pertanyaan, cuma mungkin waktu kita sudah habis. Maka dengan ini berakhirlah webinar kita pagi hari ini. Yang mudah-mudahan dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para audiens, kepada para speaker, Dr. Cut Arifah Andra dan Dr. Abdul Halim Reynaldo. Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik yang telah memfasilitasi webinar kita pagi hari ini, Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUSU, serta Perki Cabang Sumatera Utara, sehingga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya akhiri dengan selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Winda. Terima kasih Dr. Cut, terima kasih Dr. Halim. Terima kasih Dr. Kamal yang sudah memandu acara dengan sangat baik. Terima kasih Dr. Kamal. Ya, terima kasih sekali kami ucapkan kepada para pembicara yang hari ini hadir, sudah mau meluangkan waktunya. Terima kasih ya Dr. Cut, Dr. Abdul Halim yang sudah bersedia mengisi webinar awam di acara World Heart Day hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Kamal sebagai moderator hari ini. Semoga jangan kapok ya Dok, untuk bisa mengisi acara webinar jantung lagi berikutnya. Terima kasih, mohon maaf dari kami jika ada salah kata dan ucapan. Terima kasih pada peserta yang sudah hadir. Kita akhiri webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Cut, Dr. Halim.
Prof. Haris masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Dr. Binda. Senang sekali bisa ikut serta di acara pagi hari ini. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Freddy boleh end meeting sama end YouTube kita ya, Bang. Terima kasih. Baik, dokter. Bang Freddy ini luar biasa juga. Makasih, Bang. Baik, dokter. Thank you, dokter. Terima kasih ya, Freddy. Siap, dokter. Makasih, dokter. Mantap, dokter.